Saudara, hari ini penyidik Bareskrim Polri berencana untuk memeriksa tersangka pelarian sekaligus pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking. Anita Kolopaking, pengacara Joko Chandra yang menjadi kuasa hukum untuk peninjauan kembali kasus pengalihan hak tagih Bank Bali telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Namun, Anita Kolopaking mangkir dari panggilan pemeriksaan pertama pada 4 Agustus lalu. Anita Kolopaking ditetapkan sebagai tersangka atas dasar penggunaan surat palsu dan membantu kaburnya Joko Chandra. Penyidik Bareskrim Polri membuka kemungkinan untuk menjemput paksa Anita Kolopaking jika yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang kedua hari ini. Saudari ADK yang sudah kita jadwalkan panggilan pertama tidak hadir, dan kemudian sudah kita kirim surat panggilan yang kedua yang rencananya nanti akan kita periksa sebagai tersangka di hari Jumat besok, tanggal 7 Agustus 2020. Ya tentunya kalau nanti misalnya panggilan kedua adalah tidak hadir, penyidik bisa melakukan upaya paksa untuk melakukan penjemputan dari yang bersangkutan ya, untuk kasus itu. Selain memeriksa atau berencana memeriksa pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, pada hari ini Bareskrim Polri juga telah meningkatkan kasus dugaan suap gratifikasi terkait penghapusan red notice Joko Chandra ke tahap penyidikan. Selain menaikkan status penyidikannya, Bareskrim juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana terkait perkara ini. Dengan kenaikan status ke tahap penyidikan, maka kemungkinan akan ada tersangka baru di tubuh Polri, di mana sebelumnya penyidik Propam telah terlebih dahulu menetapkan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka untuk kasus surat jalan Joko Chandra. Kasus daripada ini dinaikkan menjadi tahap penyidikan terhadap tindak pidana yang dipersangkakan, yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk mengetahui bagaimana rencana pemeriksaan terhadap Anita Kolopaking hari ini adalah panggilan kedua terhadap Anita Kolopaking. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda yang ada di Mabes Polri. Putu, selamat pagi. Sudah ada kabar Anita Kolopaking akan hadir atau tidak pada pemanggilan yang kedua, dan sudah ada kisi-kisi yang mungkin Anda dengar pagi hari ini. Apa saja agenda pemeriksaan terhadap Anita kalau dia hadir? Putu, silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Hingga saat ini memasuki pukul 8 ini memang belum dikonfirmasi lebih lanjut dari pihak penyidik ataupun juga dari pihak Mabes Polri terkait dengan pemeriksaan dari Anita Kolopaking ini akan dimulai pada pukul berapa. Tapi kalau kami pantau dari pagi sampai dengan saat ini, Bayu, ini memang sudah ada tim kuasa hukum yang kemudian hadir untuk bertemu dengan penyidik dan sudah masuk ke ruangan tadi sekitar pukul 7 atau memasuki pukul setengah 8 pagi. Namun memang terkait dengan apakah kemudian Anita Kolopaking, pengacara dari terpidana kasus Cesi Bank Bali ini, apakah kemudian akan hadir untuk kemudian memberikan keterangan secara langsung, ini belum bisa dikonfirmasi karena belum ada informasi lebih lanjut dari pihak penyidik ataupun dari pihak Mabes Polri terkait dengan materi apa saja kemudian yang akan dibahas dalam proses pemeriksaan. Tentu ini kaitannya dengan adanya surat sakti yang diduga ini dikeluarkan oleh beberapa pihak, dilakukan secara bersama-sama. Salah satunya ini juga ada keterlibatan dari Anita Kolopaking yang saat itu menjabat sebagai atau saat itu berperan sebagai pengacara dari Joko Chandra yang sempat buron 11 tahun lamanya, yang kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 lalu, dan saat ini sejak tanggal 31 Juli sampai dengan saat ini berada di rutan Salemba cabang Bareskrim yang ada di Mabes Polri. Memang ada beberapa hal kemudian yang akan
ditindaklanjuti oleh pihak penyidik karena memang ada beberapa pasal juga yang disangkakan kepada Anita Kolopaking. Yang pertama adalah terkait dengan pasal 263 ayat 2 KUHP terkait dengan penggunaan atau pembuatan surat palsu, dan yang kedua adalah pasal 223 KUHP terkait dengan upaya membantu tahanan kabur. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Joko Chandra dalam hal ini sempat buron selama 11 tahun dan keberadaannya ini kemudian yang coba dicari dan akhirnya berhasil ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020. Ada beberapa hal kemudian yang coba ditindaklanjuti, termasuk juga terkait dengan peran-peran dari orang-orang yang kemudian terlibat dalam kasus ini. Karena kurang lebih, Bayu dan juga saudara, ada 23 saksi kemudian yang sudah dimintai keterangan terkait dengan kasus ini. Tidak hanya Anita Kolopaking, Bayu, tapi ada satu tersangka lagi yang juga sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian, yakni Brigjen sudah dijadikan tersangka, yakni Brigjen Prasetyo Utomo yang kemudian juga sudah dicopot dari jabatannya dan juga dituntut dengan pasal atau disangkakan dengan pasal berlapis, yakni ada pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, kemudian ada juga pasal 426 KUHP dan ada pasal 221 ayat 1 dan 2. Ini juga kurang lebih sama dengan pasal yang kemudian disangkakan kepada Anita. Ada kemudian upaya untuk menghalangi penyidikan, ada juga upaya untuk kemudian membawa tahanan kabur atau membantu tahanan kabur, dan juga terkait dengan surat sakti, yakni surat izin jalan dan juga surat pernyataan sehat dari COVID. Ini yang kemudian akan coba ditindaklanjuti, dan memang Bayu dan juga saudara, ini sudah merupakan surat pemanggilan kedua terhadap Anita setelah sebelumnya Anita mangkir dari panggilan kepolisian pada tanggal 4 Agustus 2020. Dan nantinya jika Anita ini tidak hadir lagi pada pemanggilan yang kedua, tepatnya pada Jumat 7 Agustus 2020, maka pihak kepolisian ini menyebut akan menjemput paksa Anita untuk kemudian memberikan supaya bisa memberikan keterangan lebih lanjut kepada pihak kepolisian, Bayu. Baik, Putu. Itu untuk kasus surat sakti atau surat jalan terhadap Joko Chandra. Makanya kemudian Anita Kolopaking yang juga sudah ditetapkan menjadi tersangka, ini adalah pemanggilan kedua terhadap dirinya. Saya pindah ke satu kasus lagi, yaitu penghapusan red notice yang juga sedang secara internal dilakukan oleh kepolisian. Dari penyelidikan sudah dinaikkan tahapannya menjadi penyidikan. Kisi-kisi lagi, apakah sudah ada terdengar tersangka baru? Kalau ada, mungkin sudah didengar oleh Putu, siapa kira-kira? Dan yang kedua, apakah ada kemungkinan Anita Kolopaking, karena masih menjadi kuasa hukum Joko Chandra, untuk ada kemungkinan ini menjadi satu kesatuan kasus begitu, terlibat lagi atau bisa saja dipanggil lagi di dalam kasus penghapusan red notice ini, Putu? Ya Bayu, tentu saja karena memang Anita Kolopaking ini berperan cukup banyak begitu dalam proses kasus ini, dari mulai terutama pada saat Joko Chandra ini mengajukan PK. Ada beberapa hal kemudian yang disangkakan kepada Anita, salah satunya ada surat sakti, kemudian juga kunjungannya kepada Kejari. Ini juga ada beberapa instansi yang kemudian memeriksa Anita Kolopaking, tidak hanya pihak kepolisian tetapi juga dari kejaksaan. Salah satunya adalah pencabutan red notice. Terkait ini memang belum dikonfirmasi apakah kemudian Anita juga akan ditanya soal pencabutan red notice tersebut, tetapi jika memang ada indikasi terkait dengan peran-peran yang kemudian dilakukan, tentu saja ini akan menjadi satu kesatuan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak kepolisian terhadap Anita jika memang Anita hadir di Bareskrim pada hari ini 7 Agustus 2020. Berbicara soal red notice, hingga saat ini memang pihak kepolisian belum menetapkan satupun tersangka, tetapi memang sudah ada beberapa kemudian petinggi di kepolisian yang dicopot dari jabatannya atau dimutasi karena bermasalah dengan kode etiknya, yakni ada beberapa nama yang kemudian sudah dimutasi. Ini ada 2 jenderal Polri begitu. Yang pertama adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte, dan yang kedua adalah Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo. 2 nama ini kemudian yang sudah kemudian dimutasi oleh pihak kepolisian terkait kode etik, dan nantinya dari sana pihak kepolisian ini memang memiliki kecurigaan ada juga beberapa hal
yang mungkin saja ini ada keterkaitan ataupun ada peran-peran orang ataupun oknum dari dalam kepolisian sendiri. Karena kalau berbicara soal red notice, Bayu dan juga saudara, ini sudah dicabut sebelumnya, ya ini pada Mei 2020 sampai dengan Juni 2020. Padahal ada juga indikasi di sana ada penerimaan gratifikasi atau hadiah oleh penyelenggara negara dalam hal ini terkait dengan penghapusan red notice tersebut. Ini juga masih terus didalami lagi oleh pihak kepolisian, dan jika memang nantinya akan ada tersangka baru yang kemungkinan besar adalah dari dalam tubuh Polri, nantinya pasti akan ditindaklanjuti dan juga akan ada proses-proses lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait hal ini. Bayu, kembali kepada Anda. Baik, Putu Trisnanda, terima kasih laporan Anda dari Bareskrim Mabes Polri. Kita akan kembali lagi nanti, mudah-mudahan